Ya, halo, selamat pagi murid-murid kami sekalian. Ya, eh, bersyukur ya kita masih bisa mengikuti devosi hingga pada saat ini. Saya harap semuanya dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat gitu ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nah, sebelum kita memulai devosi pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih memberkati kami, masih memberikan kami kesehatan. Kami boleh mengikuti kegiatan di hari ini. Ya Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, mari Tuhan buka hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, agar kami mau mendengarkan dan menerima firman Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga memohon ampun untuk kesalahan kami, bahkan mungkin pada saat ini kami melukai hati Tuhan lewat perkataan kami, perbuatan kami. Kiranya Tuhan ampuni kami, layakkan kami menjadi anak-Mu yang kudus. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, nah baik, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, apakah kamu pernah mendengarkan cerita tentang ini? Cerita tentang seorang pemain sirkus. Jadi ada satu bapak, dia adalah seorang pemain sirkus yang berjalan di atas tali begitu. Nah, suatu kali dia menunjukkan aksinya di kota. Ya, dia berusaha untuk jalan di atas tali yang diikat di atas gedung gitu ya. Dia berjalan kemudian dari sudut yang satu ke sudut yang lainnya. Nah, dia berjalan dengan pelan, kemudian orang merasa wah takut gitu ya, merasa was-was gitu. Nah, sampai dia berhasil berjalan dengan selamat gitu ya, sampai ke akhirnya. Nah, semua orang amazed gitu ya, semua orang tepuk tangan gitu, wah luar biasa sekali gitu. Nah, lalu si bapak ini uh, ingin menunjukkan aksinya yang lainnya. Nah, dia menantang, ayo kepada si penontonnya gitu ya, dia menantang, ayo siapa yang berani untuk ikut saya naik ke atas tali? Ya, saya akan gendong gitu ya. Nah, siapa yang berani? Wih, semuanya nggak ada yang berani ya. Takut gitu ya, nanti kalau saya mati siapa yang tanggung jawab gitu ya. Nah, lalu ada seorang anak yang angkat tangan, saya mau gitu, dia angkat tangan. Lalu semuanya bilang, wih, gila ini anak berani sekali gitu ya. Nah, jangan-jangan, bahkan ada yang menolak gitu ya, menarik gitu, jangan, nggak apa-apa dia bilang. Nah, saya mau gitu ya. Nah, lalu si anak dan si bapak mulai berjalan gitu ya, berjalan di atas tali dari awal, lalu berhenti sebentar, kemudian yang lain sudah merasa ketakutan, lalu mereka berjalan lagi sampai di akhir mereka selamat gitu. Wah, semuanya bertepuk tangan gitu ya, luar biasa gitu. Nah, saat anak ini turun gitu ya, semua orang bertepuk tangan gitu, bangga ngelihat anak ini, ngelihat anak ini juga. Lalu ada satu orang yang bertanya begini, kenapa kamu berani sekali naik ke atas gitu ya? Nanti kalau kamu mati siapa yang tanggung jawab gitu? Kok kamu berani sekali sih? Iya, lalu anak ini menjawab, iya, karena saya percaya gitu ya. Kenapa kamu percaya? Karena dia adalah bapak saya gitu ya. Karena dia yang membawa saya itu, pemain sirkus itu, adalah orang tua saya, bapak saya gitu. Nah, ilustrasi di atas mungkin memang ada sebagian kamu yang sudah pernah mendengarkan di khotbah juga gitu ya tentang sebuah kepercayaannya, percaya kepada Bapa gitu. Nah, ini ilustrasi tadi bercerita tentang seorang anak yang percaya kepada orang tuanya, kepada bapaknya gitu ya. Nah, di mana padahal itu sedang melintasi sebuah tali gitu ya. Kalau misalnya dia jatuh gimana? Tapi ternyata tidak ya. Sebuah kepercayaan menyelamatkan dia, dan orang tua tersebut juga tidak mungkin mencelakai anaknya gitu, pasti berusaha untuk menyelamatkannya. Nah, anak-anak kami sekalian, ya, minggu lalu ya kita membahas tentang sebuah kepercayaan gitu ya, percaya kepada Allah. Nah, sebelumnya gurunya juga sudah bertanya, apakah kamu percaya kepada Allah? Apakah kamu percaya kepada Bapa? Gitu ya. Dan bagaimana kamu siapa Allah yang kita percayai itu? Dan bagaimana kamu jika percaya kepada Allah gitu ya? Kamu juga sudah menjawab, menuliskan refleksimu. Nah, hari ini kita diingatkan kembali gitu ya tentang percaya kepada Bapa, percaya kepada juru selamat kita gitu. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana kita jika percaya kepada Allah gitu ya. Nah, sekarang saya mau menyampaikan mengapa kita perlu percaya. Sesudah kita tahu siapa Allah yang kita percayai itu, kemudian
bagaimana jika kita percaya, maka saat ini kita akan diingatkan kembali gitu ya, mengapa kita perlu percaya. Nah, ini adalah sebagian ayat-ayat yang menunjukkan bahwa mengapa kita perlu percaya kepada Bapa, mengapa kita perlu percaya kepada Yesus. Ya, ini masih sebagian ayat dari Yohanes, belum lagi dari lainnya dari Roma dan ayat lainnya juga banyak ya. Nah, saya bacakan. Nah, kamu boleh bacakan dari sana ya, Nak ya. Nah, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Gitu. Kemudian dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu lanjut lagi dari Yohanes 6 ayat 47 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya mempunyai hidup yang kekal. Oke, jadi satu lagi ya, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ya, mari kita garis bawahi gitu ya, atau melihat apa yang disampaikan oleh Allah melalui kitab Yohanes ini gitu ya. Ini dituliskan bahwa mengapa kita perlu percaya kepada Allah. Bukan hanya tentang memikirkan hidup kita. Kadang kita berpikir seperti ini ya, untuk apa saya percaya kepada Allah? Untuk apa saya percaya kepada Bapa? Jika kehidupan saya aman-aman saja kok. Orang tua saya kaya, kemudian saya pintar gitu ya, saya bisa hidup sehat tanpa pertolongan orang. Saya nggak berdoa selama ini, tapi saya merasa sukacita saja kok gitu ya. Tapi ternyata kita bukan hanya memikirkan tentang kehidupan pada saat ini gitu. Ya, kemana kamu? Apa tujuan hidupmu sebenarnya? Apakah hanya untuk menjadi seorang yang kaya, seorang yang pintar dan sukses gitu ya, menyenangkan orang tua? Apakah hanya sebatas itu saja tujuan hidup kita gitu ya? Tidak, tapi di pertanyaan yang menyatakan bahwa mengapa kita perlu percaya gitu, ini menunjukkan atau menuntut kita untuk menunjukkan apa ya, sekali lagi tujuan hidup kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya itu untuk apa gitu. Apa tujuan hidup kita? Yaitu beroleh hidup yang kekal gitu. Tapi ketika kamu percaya, karena kehidupan bukan hanya tentang apa yang akan kamu makan besok, apa yang akan kamu pelajari saat ini, apa yang akan kamu raih nanti gitu, tidak gitu ya. Tapi tentang kehidupan yang kekal itu. Percayakah kamu mendapatkan kehidupan yang kekal gitu? Bagaimana kamu bisa percaya kalau misalnya kita tidak percaya kepada si Allah pencipta kita itu? Ya, kemudian, setelah kita mengetahui mengapa kita perlu percaya, dan kamu sudah menjawab ya kemarin ya, saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Bapa begitu. Walaupun mungkin masih banyak yang bergumul gitu ya. Nah, mari kita responi gitu ya. Apa respon kita terhadap percaya kepada Bapa gitu ya, atau kepada Allah? Ya, percaya kepada Allah berarti ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, percaya kepada Allah berarti kita memiliki iman. Percaya berarti mengiyakan, membiarkan diri dituntun dan dibimbing oleh Tuhan, dan kita menyerahkan dan mengandalkan kuasa kasih Tuhan gitu ya. Percaya berarti kita memiliki iman. Ya, saya percaya begitu ya. Nah, tidak cukup hanya iman gitu ya. Percaya kepada Allah berarti penuh pengharapan. Nah, beriman dengan penuh pengharapan akan memberikan daya tahan, ketenangan, dan ketekunan serta kekuatan iman gitu ya. Nah, rasa gelisah akan pudar ketika pengharapan iman berkobar dalam hati kita gitu. Ya, kadang iman saja tidak cukup gitu. Iman berarti kita juga penuh dengan pengharapan bahwa kita merasa pasti memiliki hidup yang kekal gitu ya. Nah, kemudian penuh pengharapan berarti kita penuh pengharapan bahwa Allah pasti menjaga hidup kita gitu. Nah, percaya kepada Allah berarti yang ketiga ya, memiliki sikap keterbukaan gitu ya. Nah, sikap ini perlu, di sini saya katakan, tuliskan ya, sikap ini memerlukan proses transformasi atau perubahan gitu ya. Dan dari kungkungan orientasi fokus kepada pikiran sendiri ke orientasi yang berpusat kepada kehendak ilahi. Oke, saya salah ketik. Oke. Nah, jadi maksudnya begini keterbukaan
Berarti selama ini ketika kita mengandalkan diri sendiri, artinya kita berusaha untuk memberikan atau menyatakan semuanya kepada Allah. Ketakutan kita, keinginan kita, rasa khawatir kita, ya, kemudian harapan kita, itu kita ungkapkan kepada Allah gitu. Itu keterbukaan itu. Sehingga biarlah Allah yang menuntun kita, menuntun jalan kita, ya, dan apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak diri kita sendiri lagi. Begitu. Nah, mari kita baca firman Tuhan ya dari Roma 8 ayat 14 sampai 17. Nah, kamu boleh baca di dalam hati, ikuti saya ya. Nah, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Indah sekali ya. Kalau kalian baca ini, saya sebenarnya di Roma 8 ayat 17 ini sangat indah sekali ayatnya gitu ya. Bahwa ketika kita percaya kepada Allah dengan sepenuh hati kita dan melakukan 3 hal tadi ya, penuh iman, pengharapan, dan keterbukaan, ya, kita itu adalah anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah gitu ya. Ketika kita mau menderita bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Kristus, berarti kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan yang kekal. Begitu. Sekian untuk devosi hari ini. Mari kita diingatkan kembali mengapa kita perlu percaya kepada Bapa. Kemudian kita juga diingatkan 3 hal yang boleh kita lakukan sebagai respon bahwa kita percaya kepada Allah Bapa kita. Nah, mari untuk menutup devosi pagi ini, silahkan dijawab pertanyaan refleksi ini ya. Nah, jawabannya sudah ada di isi devosi tadi. Mengapa kita harus percaya kepada Allah? Kemudian, tuliskanlah dalam hal apa kamu masih tidak percaya kepada Allah. Jelaskan dan renungkan. Kemudian berdoalah agar Allah menolongmu. Oke, sekian devosi pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali siapa Allah kami, siapa Allah yang kami sembah, dan mengapa kami perlu percaya kepada Allah. Ya Tuhan, firman ini juga mengingatkan kami kembali apa tujuan hidup kami sebenarnya Tuhan. Bukan hanya sekadar kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan kekal dan juga janji-janji Allah di dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah. Ya Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin melakukan kegiatan kami dan aktivitas kami yang lainnya. Kiranya Tuhan yang memberikan kami semangat, sukacita agar kami boleh melewati hari ini dengan sukacita daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih.